mau dibilang aduh gemes gue. Hah? Ini kursi gue nih. Ini goyang-goyang udah nih, gue angkat ya. Sampai rodanya udah kagak ada nih. Ininya goyang-goyang loh. Gemes gue. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada berbagai macam link, termasuk link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Langsung cekidot guys. Oke, sekarang masuk ke konten. Sekarang gue yang pedes nih. Ya, masa kita yang ngarepin Rocky Gerung mulu yang pedes, dan orang lain gue pedes juga. Gue ingat kalimat Rocky Gerung kemarin menyatakan dalam tragedi Bajingan Tolol itu. Dia bilang apa? Kenapa Rocky memilih di posisi ini? Karena DPR-nya itu nggak ada oposisi. Iya, DPR-nya pada diem kalau sama pemerintah. Udah nih. Nah, ini. Jadi gue mungkin akan memberi judul ini, apakah ini ketololan yang nyata gitu dari tingkah anggota dewan gitu. Ini ada beberapa video gue kumpulin. Anggota dewan kenapa bisa begini? Mau dibilang tolol gimana? Mau dibilang pinter gimana? Ya. Yang pertama, video pertama kita reaksi. Lu lihat nih ya. Pasang headset supaya kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kota kardus diuji. Diuji coba. Kota kardus diuji coba. Lu mending kaleng kerupuk, lu kasih gembok, lebih baik deh tuh. Yang begini dibangga-banggain terus dibilang uji coba di syuting. Ya. Nah. Terus ini nggak mau dibilang tolol. Terus oh ini pintar gitu. Ya. Terus mereka begitu tinggalnya gitu. Ini bukan tolol ya guys ya. Bukan ya. Itu baru satu guys. Baru satu. Kita tampilin macam-macam ya. Ini ada beberapa video yang gua kumpulin ini. Ya emang mau dibilang tolol tapi begini modelnya gimana? Tuh, nggak tolol itu. Ya Allah. Kota kardus diuji coba. Iya Pak Dewan. Iya. Kalian nggak tolol nggak? Bagi kalian. Bagi yang lain komentar yang baik di bawah. Nih video kedua. Anggota DPR ngeluh kursi baru kurang nyaman. Nih coba dengerin nih. Kursi-kursi baru ini membuat saya nggak nyaman sekali. Ini kalau saya usul nih ganti aja sama kursi yang lama aja deh. Ini nggak jelas ini. Oh, nggak jelas. Lu yang nggak jelas perkara kursi. Gue nih ya, kursi yang gue pakai ini udah berapa tahun nih. Itu masih nyaman aja, biar goyang-goyang apa.
Lu makan duit rakyat begitu, aduh. Enggak tolol, jangan disebut tolol dah, jangan. Gue takut tololnya marah. Iya, pedes dah nih. Nggak nyaman katanya guys. Makanya itu, iya. Jadi ya wajar aja kalau presiden ya aman-aman aja itu. Ya iyalah begini anggota dewannya yang mestinya kritis, malah ada yang ngomong ini tidur lagi fotonya. Nggak nyaman buat apa ya? Sorry salah foto. Lagian kalau bapak nggak nyaman duduk. Nggak nyaman tapi bisa buat tidur. Ini apa katanya? Di situ kursinya kasih kita aja deh, kasih ke rakyat yang mau punya suara dan ingin didengar. Sekarang ini kursi barunya DPR. Coba deh stage video ini terus tunjukin kursi teman-teman. Nih gue tunjukin kursi kerja gue. Nyaman sih gue. Gimana nih menurut teman-teman masalah kursi ini? Aduh, mau dibilang, aduh, gemes gue. Ini kursi gue nih. Ini goyang-goyang udah nih gue angkat ya. Sampai rodanya udah kagak ada nih. Ininya goyang-goyang loh. Gemes gue. Aduh. Anggota dewan yang begini ditampakkan jelas ke rakyat. Terus nggak mau disebut tolol. Apa lu? Jenius. Nah, lu dengar bunyi kakak itu? Kursi gue tuh. Lu wakil rakyat. Aduh. Ini apa lagi nih? Nih, video ketiga ya. Nih. Dulu lagunya kita kecilin dulu nih. Mana nih lagu nih? Mana lagu nih? Tidur aja. Terus bilang kursi nggak nyaman. Selfie. Tidur-tiduran selfie. Apakah ini bukan ketololan yang nyata? Pedes dah gue. Biar nggak kayak Rocky Gerung. Biar Rocky Gerung nggak sendirian gitu. Selfie anjir. Ada lagunya lagi nih. Nah, udah selfie dengan atasan apa lagi nih. Masih selfie, lama betul selfie nih. Ini apa nih? Nah, ini selfie lagi. Tidur, apa nih? Nonton film porno. Iya. Nonton film porno tuh ada tuh. Anggota dewan kita no. Bukan ketololan ini ya guys. Anggota dewan, Van. Woi. Kecilin. Bolos saat rapat no. Tuh. Kosong kursinya no. Dipilih makan uang rakyat. Bukan tolol ya ini ya. Bukan bajingan tolol ini ya. No. Apa ini? Ngobrol saat rapat. Itu ada Fadlizon itu ya? Nih yang dilakukan DPR. No tuh. Sumpah palsu. Iya, disumpah pakai kitab suci lo itu, Al-Qur'an lo itu. Di atas kepala puan itu. Merusak fasilitas negara. Iya, kalau berantem. No tuh. Ya itu, guys. Aduh, yang begini ya itu nggak mau disebut tolol gitu ya. Ya, kita tampilin nih. Sekarang ini zamannya rakyat bangkit. Nah apa ya? Nah sekarang nih lagu nih, mudah-mudahan nggak apa-apa. Nanti kita pause apa pause itu, jeda supaya nggak kena copyright nih. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat naik mercy, rakyatnya jalan. Betul. Wakil rakyat makan sate, rakyatnya makan tempe. Betul. Wakil rakyat numpuk utang, rakyatnya suruh bayar. Betul. Utang terus. Yang dinamakan merdeka tapi bingung. Yang dinamakan bingung tapi merdeka. Nah, tuh udah diteriakin. Jadi buat kalian semuanya yang minta kami untuk sopan lagi untuk mereka, udah berapa kali mencoba sopan. Ya, ini gua tampilin ini. Koleksi video tingkah laku anggota dewan. Dan apa kata rakyat? Nih, sekarang kita tampilnya berikutnya. Nih waktu rapat Mahfud MD
bongkar aib DPR di kandangnya nih. Ini juga Pak Mahfud jangan nanggung, panas-panasnya begitu aja Pak, nggak terus. Karena sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia, marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Pak Mahfud ngomong begitu langsung diprotes itu. Parah ini, parah. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten Saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. Cuti. Ya. Nih saya sampaikan sekarang, langsung lucu. Anggota Dewan jangan so suci juga gitu. Rakyat udah bosan juga sama kelakuan kalian sebenarnya. Berapa kali didatengin. Dah, video berikutnya. Nih lagi. Pokoknya gue kumpulin semua nih. Nih. Ini. Lu tahu nih waktu Kapolri ada di sono. Ya, rapat sama anggota Dewan. Ada yang cengengesan. Ntar lagunya dikecilin. Nah. Cengengesan anjir. Ya, lu anggota Dewan disikat sama Arteria Dahlan, diginiin. Aduh. Kayak ya Allah. Apakah ini bukan ketololan yang nyata? Woi anggota Dewan, apakah ini bukan ketololan yang nyata yang kalian pertontonkan kepada rakyat Indonesia? Cengengesan anjir. Dalam video yang beredar, Udahlah, Bapak nggak habis ketatap pinggiran ranjang nggak Pak? Atau nggak habis nyalain baterai mikrofon? Aduh, bisa cengengesan begitu. Anggota Dewan lo, terhormat katanya. Gemes gue. Ya, sekarang berikutnya. Ini juga yang udah viral kemarin. Main slot anjir. Anggota Dewan model apa main slot, judi, cengengesan, yang begini. Ini kita kumpulin nih kelakuan anggota Dewan nih. Aduh, menjijikkan gak sih guys? Ngelihat kelakuan mereka ini dipilih sama rakyat loh, digaji dari uang rakyat loh nih. Aduh, nih berikutnya. Dari Satu Sujoto, anggota Dewan. Sikat sudah Pak. Hajar. Rapat barang anggaran. Kericuhan hingga nyaris. Udahlah. Tuh kelakuan anggota Dewan nih. Terus, apakah ini bukan ketololan yang nyata nih? Bukan ya? Bukan. Jenius, terhormat. Bah. Coba nggak ada kopi nih, isinya gelas nih melayang nih. Untung ada kopi. Gue sayang kopinya, bukan sayang gelasnya. Pecah-pecah ada. Mau dibilang tolol ntar gue dilaporin. Mau nggak dibilang tolol tapi begitu kelakuan. Apa ya? Ngapain be? Gemes. Berikutnya, nih waktu ada gempa nih, Dewan kalau ada gempa sampai di postingannya ditulis tolol. Ketawa-ketawa ada gempa. Ini BMKG bikin gempa ini. BMKG bikin gempa. Ya Allah, Engkau Engkau yang maha tahu yang mana terbaik bagi mereka ini ya Rob. Tawain. Ini. Tawa anjing. Pak, Bapak kalau ada gempa itu istighfar bukan ketawa. Mau dibilang tolol tapi Bapak anggota Dewan. Mau dibilang pinter tapi begini tingkah Bapak. Jadi sebutan yang pantas untuk kalian ini apa?
Mohon maaf kalau ada gempa bersembunyi di bawah meja. Bersembunyi di bawah meja. Mau Israel biar kau bersembunyi di balik tank juga mati-mati kau. Yang begini guys, ya Allah. Makanya Rocky Gerung pernah ditanya nih, kalau Anda jadi presiden yang dilakukan pertama apa? Nih jawaban Rocky Gerung nih. Kalau Anda jadi presiden Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Ya kan produknya buruk semua kan di. Kalau DPR dibubarkan terus mekanisme representasi gimana, Mas Rocky? Ya anak STM bisa ambil alih. Ya salam anak STM. Tanggal 10 mudah-mudahan anak STM juga ada ya. The Avenger. Iya kangen gue ya Allah, tanggal 10 gue ada sidang Kiai Fahim itu apa. Ya selamat berjuang rekan-rekan di sana, minta maaf gue. Nih Rocky Gerung nih bos, senggol dong. Iya rakyat udah saatnya mestinya rakyat ini bangkit. Nah jadi akhirnya kan kita memang bertanya-tanya guys, apakah DPR ini bisa dibubarkan? Ada postingan di TikTok ini yang keren nih. Kita mau lihat apakah DPR ini bisa dibubarkan. Nih. Banyaknya masyarakat yang resah dan muak dengan kelakuan oknum anggota DPR membuat desakan untuk pembubaran lembaga ini kerap sekali muncul. Benar. Pertanyaannya adalah, bisakah DPR dibubarkan? Atau bagaimana cara membubarkan lembaga ini? Selamat datang di MD Universe. Mari kita bahas satu persatu. Tuh. Dibahas nih, bisa nggak DPR dibubarkan? Sebenarnya, ada dua presiden yang sudah dan mencoba untuk membubarkan DPR. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dengan mengeluarkan dekret presiden. Alasan utama pembubaran ini diakibatkan oleh kinerja yang buruk dan tidak menghasilkan apa-apa, serta kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dewan Konstituante sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilu tahun 1955. Dewan ini dibentuk dan ditugaskan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959, tidak juga berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Dekret Presiden 1959 ini sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia dan dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada tahun 2001, Gus Dur juga sempat mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, serta membekukan Partai Golkar. Mengumumkan pemberlakuan tersebut. Nah ini almarhum Gus Dur aja udah pernah. Selain Pak Karno, almarhum Gus Dur ada nih. DPR emang, aduh sekarang berharap sama Pak Jokowi lu. Aduh. Salah satu di antara sistem ini adalah pembekuan DPR dan MPR. Gus Dur sendiri memang presiden yang paling getol dan berani memberikan kritik kepada DPR melalui guyonan dan sentilan-sentilan pedasnya. Nah, Gus Dur pernah bilang anggota dewan itu kayak sekumpulan anak TK. Bener gak sih? Namun, beragam kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Gus Dur, isu Bulugate dan Brunegate, lemahnya kekuatan politik Gus Dur, serta permainan politik yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya, membuat posisi Gus Dur sangat lemah dan membuatnya dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Tuh, Amin Rais, makanya gue tandain Amin Rais juga. Sekarang walaupun dia tapi ya udahlah, politikus. Merasa eksistensi MPR dan DPR terancam karena tidak adanya undang-undang yang melindungi kelompok mereka, maka melalui sidang istimewa ini pula lah MPR yang diketuai oleh Amin Rais mengamandemen dan merubah Undang-Undang 1945 dan menambahkan pasal 7C yang berbunyi, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Tuh kerjaan Pak Amin Rais. Indonesia pun kini menganut sistem presidensial, di mana posisi DPR dan Presiden adalah sejajar, sehingga Presiden tidak bisa membubarkan DPR, begitu pula sebaliknya. Jadi, jika pertanyaannya adalah, bisakah DPR dibubarkan? Maka jawaban sederhananya adalah, tidak bisa. Tapi, masih ada beberapa cara untuk membubarkan lembaga ini. Cara pertama adalah dengan amandemen UUD 1945. DPR adalah amanat UUD 1945, maka untuk membubarkannya, UUD harus diamandemen dan menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan DPR. Sayangnya, cara ini sangat mustahil terjadi, karena untuk bisa kembali diamandemen, butuh usulan amandemen dari sepertiga anggota MPR. Saat ini, anggota MPR sendiri berjumlah 711 orang, sehingga amandemen minimal diusulkan oleh 237 dari anggota MPR.
Yang melakukan amandemen juga adalah MPR, yang mana setengah dari anggota MPR adalah anggota DPR. Nah, jadi memang udah kayaknya indikasi kerusakan sistem bangsa ini dalam mengelola negara ya. Ya begini keadaannya guys, tingkat-tingkat yang begitu tadi dilindungi oleh undang-undang tuh. Parah nggak sih itu? Maka sangat mustahil jika DPR mengusulkan untuk mengubarkan dirinya sendiri melalui amandemen. Mustahil. Cara kedua, mustahil memang, mustahil. Kecuali cara yang ini, nih cara yang terakhir nih. Dirinya sendiri melalui amandemen. Nih cara yang ini. Cara kedua adalah dengan cara yang lebih keras, yaitu melalui kudeta, revolusi atau pemberontakan. Cara ini mungkin bisa dilakukan, namun sangat mustahil karena pemberontakan atau kudeta butuh kekuatan dan pasukan yang kuat yang bisa melawan pasukan TNI yang dikendalikan oleh pemerintah. Dan juga melakukan kudeta atau perlawanan hanya karena ingin membubarkan DPR sepertinya bukan pilihan yang tepat dan hanya akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang lebih besar. Cara ketiga adalah cara terbaik, tapi juga cara tersulit, yaitu dengan memilih calon anggota DPR yang layak dan punya integritas yang tinggi. Susah. Yang layak, yang punya integritas, yang nggak masuk di partai, gua susah. 5 tahun sekali, ada sekali kesempatan di mana kita sebenarnya bisa mengubah wajah DPR menjadi lebih baik. Namun, hal ini masih sangat sulit dilakukan karena beberapa faktor, seperti ketidaktahuan pencoblos terhadap siapa yang ia coblos, serangan fajar berupa uang dan sembako yang menggiurkan, serta tidak adanya calon pilihan lain, membuat pemilu seolah seperti rutinitas formal tanpa arti apa-apa. Padahal, dengan memilih calon anggota legislatif yang layak dan pantas, maka secara tidak langsung kita telah membubarkan DPR yang bobrok. Pada akhirnya, dalam demokrasi, DPR harus ada. Membubarkan DPR juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. DPR punya peran dan posisi penting dalam sebuah pemerintahan dan negara. Maka sebenarnya yang harus dibenahi adalah manusianya saja. Tidak semua anggota DPR itu buruk, tapi hampir semua anggota DPR itu punya kepentingan. Dan biasanya, kepentingan mereka inilah yang menjadikan mereka menjadi buruk. Sejatinya, anggota DPR adalah pelayan rakyat. Maka, DPR tidak akan terlihat baik sebelum mereka bekerja demi kepentingan rakyat. Nah, sepakat. Ya, sejatinya anggota DPR itu memang pelayan rakyat. Tanpa melayani rakyat kalian buruk. Gua mau bilang dari video-video tadi yang udah gua tampilin. Ya, apakah itu bukan ketololan yang nyata yang ditampilkan oleh kelakuan oknum-oknum anggota dewan selama ini? Itu baru sebagian kecil, masih banyak lagi sebenarnya, cuman berhubung durasi. Jadi wahai rakyat Indonesia, masihkah kalian mau diam saja dengan keadaan bangsa ini yang seperti ini? Ayo berubah. Kita harus, kalau kalian cinta kepada bangsa ini, kalian harus punya rasa perhatian terhadap masalah ini. Jangan diam saja. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang mulai makin pedes ngeritik pemerintahan dan anggota dewan. Pamit dulu, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rakyat Indonesia, semangat. Insyaallah Indonesia bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar. Untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh.
Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.